Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, 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 Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, siapa yang ingin kita dapat? Iya, baik, gimana? Ada yang belum hadir? Hadir semuanya? Hadir. Baik, karena sudah hadir semuanya, sekarang kita masuk pada mata pelajaran khusus kelas 5, mata pelajaran IPA, dan khusus kelas 4, mata pelajaran IPS. Ya, kita pada mata pelajaran IPS. Silakan keluarkan bukunya. Nah, dengan bahan materi kita yaitu khusus kelas 4, kelas 5, tumbuhan dan hewan yang menguntungkan manusia. Khusus kelas 5, tumbuhan dan hewan yang menguntungkan manusia. Sedangkan kelas 4 yaitu pengertian dena dan kegunaan dena. Nah, baik, anak-anak kami pernah mendengar tentang pengertian dena. Anak-anak kami pernah mendengar yang namanya dena. Nah, dena ini digunakan untuk apa? Buat rumah, apa lagi? Buat gedung sekolah. Nah, dengan adanya dena ini, maka sering kita gunakan dalam konteks atau navigasi maritim dan penerbangan untuk menunjukkan pada alat atau sistem yang membantu dalam menentukan posisi kapal. Ya, sering-sering kita lihat ini, dena ini selalu digunakan seperti orang yang berada di dalam kapal atau pesawat, dan dena juga biasanya digunakan untuk jarak jauh untuk menentukan lokasi yang tepat. Ya, yang tepat. Dan dena ini juga bukan hanya di situ, selalu digunakan dalam membuat sebuah bangunan, iya kan? Dalam sebuah bangunan. Karena dena itu sangat butuh. Dibuat dulu denanya, baru dibentuk nanti bagaimana cara membuat sebuah bangunan tersebut. Nah, sedangkan kegunaannya yaitu perencanaan bangunan. Nah, itu tadi, merencanakan sebuah bangunan. Bagaimana dulu untuk membangun sebuah bangunan, maka kita sebagai manusia harus membuat yang namanya dena. Ya, membuat yang namanya dena. Dan pengaturan ruang. Nah, bagaimana besarnya ruangan itu, maka kita harus membuat dena. Membuat dena dalam sebuah kertas. Setelah kita melakukan dena, maka kita baru membangun sebuah bangunan. Ya. Dan pengaturan sebuah bangunan ini ada bermacam-macam. Itu visualisasi. Visualisasi ini bagaimana suatu tempat akan terlibat setelah selesai bangunan. Ya. Setelah selesai bangunan, maka ada juga yang namanya visualisasi. Ya, setelah kita mengatur sebuah bangunan, ada yang namanya visualisasi, yaitu bagaimana suatu tempat akan terlihat setelah
namanya dokumentasi. Sebagai dokumentasi yaitu resmi dari desain dan tata letak suatu bangunan. Nah, anak-anak kami coba diskusikan sama kawan apa saja kegunaan denah. Apa saja kegunaan denah tersebut. Coba diskusi sama kawan ya. Tumbuhan yang menguntungkan manusia dan hewan dan menguntungkan manusia. Anak-anak kami pernah mendengar apa saja tumbuhan yang menguntungkan manusia? Nah, apa? Yang paling menguntungkan manusia apa? Padi, apalagi? Gandum, apalagi? Apalagi? Kedelai. Ya, memang padi sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Nah, itu tumbuhan yang sangat baik. Ya, padi ini adalah merupakan sumber utama yang digunakan banyak negara. Tidak ada manusia yang tidak menggunakan padi. Semuanya kita menggunakan yang namanya padi. Ya, dan keduanya kedelai. Kedelai apa? Sering digunakan untuk membuat apa? Banyak. Itu digunakan terutama membuat roti, tempe, tahu bisa itu digunakan untuk membuat makanan ya. Terutama itu bersumber dari kedelai. Nah, tumbuh-tumbuhan juga banyak yang mencari obat-obatan herbal. Ya. Ya kan, pernah kalian lihat itu? Tumbuhan itu banyak yang menjadi sebagai obat-obatan. Dan obat-obatan tumbuhan juga bisa menjadi makanan ternak. Pernah kalian ke sapi? Itu makanannya rumput kan? Itu berguna. Nah, berguna itu bagi hewan juga, tumbuhan yang bisa menguntungkan manusia. Nah, sedangkan yang bisa merugikan, ada juga itu yang bisa merugikan. Apa saja yang bisa merugikan manusia? Hewan-hewan yang bisa merugikan manusia. Tikus, apa lagi? Banyak kan? Itu hewan yang merugikan manusia seperti ular, berbisa, buaya. Banyak jenis-jenis hewan yang bisa merugikan manusia. Dan juga tikus bisa merugikan manusia. Contohnya dia kalau besar kita membuang yang namanya dia selalu datang di sana merusak tumbuhan kita. Di sawah sering datang dia. Maka karena adanya nanti hewan yang merugikan manusia, kita sebagai manusia juga harus cepat-cepat mencegah. Ya, harus cepat-cepat mencegah yang namanya hewan yang merugikan manusia. Nah, hewan berbahaya seperti ular, buaya dan hiu. Buaya bisa memakan manusia, ya kan? Manusia melewati air besar maka datang buaya, dia serang, ya sehingga manusia tidak bisa tertolong lagi. Itu namanya hewan yang merugikan manusia. Sedangkan tikus bisa juga menyebabkan merugikan itu. Ya, ular bisa merugikan kita itu banyak. Jenis-jenis hewan yang merugikan manusia. Nah, dengan adanya itu, maka kita sebagai manusia juga harus waspada dan bisa mencegah bagaimana
juga tumbuhan yang merugikan dan hewan yang merugikan manusia. Nah, sebagai tugas anak-anak kami, coba diskusikan sama kalian apa saja jenis-jenis tumbuhan yang menguntungkan manusia. Ya, coba tuliskan apa saja jenis-jenis tumbuhan yang menguntungkan manusia. Baik, anak-anak kami sudah tadi. Nah, dengan menggunakan kegunaannya yaitu pertama menggunakan perencanaan, ya, perencanaan bangunan, dan keduanya mengatur ruang. Harus diadakan itu mengatur ruang tersebut. Sebelum kita melakukan membuat sebuah bangunan atau membangun bangunan, kita melakukan yang namanya dena. Kita lakukan atau menuliskan dena di sebuah buku. Bagaimana nanti ruangan ini ukurannya bagaimana, biayanya bagaimana, ya, itu yang namanya dena. Dan ada juga dokumentasi. Itu dokumentasinya sebagai dokumentasi resmi dari desain dan tata letak suatu bangunan. Ya. Dokumentasi yang resmi dan pendesain bangunan. Ya, harus ada itu ya. Setelah kita menyelesaikan sebuah bangunan, kita harus mempunyai yang namanya dokumentasi. Kalau kita bangun rumah jangan kita buat-buat saja. Jadi kita harus membuat dena dulu, mendesain supaya nanti bangunan kita terlihat bagus. Alla suonape, so che una app ma non mena, dan uohe mena, alla prakteknya, alla perlu jangan memeras ya, uohe. Kelas 5 udah. Terlalu cuy. Tumbuhan yang menguntungkan manusia. Coba sebutkan. Halo Fies. Ya, jadi coba. Oke, baik, terima kasih. Nah, itu ya tumbuhan yang menguntungkan manusia. Ya, itu yang disebut oleh kalian yaitu padi, kedelai, dan gandum. Itu makanan yang paling utama, terutama tadi padi, ya, padi, kedelai menjadi bahan makanan atau makanan yang utama bagi kita sebagai manusia. Nah, karena sudah sampai kita mata pelajaran IPA, maka ada tugas di rumah. Tugasnya di rumah kita serahkan tugasnya yaitu coba kelompokkan hewan yang menguntungkan manusia. Ya, coba kelompokkan hewan yang menguntungkan manusia. Baik, karena sudah berakhir mata pelajaran kita baik kelas 4 maupun kelas 5. Jika ada pertanyaan anak-anak kami silakan. Ada pertanyaan? Semua sudah jelas? Sudah, Bu. Baik, terima kasih sudah jelas semuanya. Semoga juga anak-anak kami bisa
dan minggu depan kita kembali bertemu di sini. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat